Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto. Di video kali ini kita bakal bahas tentang Anchor ya. Jadi Anchor itu apa gitu loh. Anchor ini sebenarnya pada dasarnya itu dia merupakan penyedia jasa ya. Jadi itu dia penyedia jasa layanan hosting gitu loh, berbasis cloud. Sebenarnya udah banyak ya layanan penyedia jasa berbasis cloud seperti Google Cloud dan lain-lainnya gitu loh. Cuma Anchor ini merupakan satu-satunya menggunakan basisnya blockchain gitu loh. Jadi dia ini menyediakan solusi hosting blockchain berbasis blockchain node gitu ya. Nah, Anchor ini itu didirikan pada tahun 2017. Itu didirikan pada tahun 2017 itu di Universitas Berkeley, California sebagai platform komputasi terdistribusi ya yang memanfaatkan teknologi blockchain. Nah, pendirinya itu merupakan eh sorry ya, ini ada error. Oke, dia ini didirikan oleh co-foundernya itu Chandler Song ya. Jadi Chandler Song ini bekerja sebagai engineer di Amazon Web Service dan juga dia itu sebagai CEO-nya Anchor gitu loh. Lalu co-founder lainnya yaitu Ryan Feng itu dia bekerja sebagai investment banker di Morgan Stanley ya. Nah, Chandler Song ini dia memperkenalkan nih kepada Ryan Feng nih tentang Bitcoin dan blockchain gitu loh pada tahun 2014. Selagi mereka membahas blockchain, nah mereka tuh juga membeli 22 Bitcoin gitu loh. Eh, Tahun 2017 akhirnya mereka berencana membuat Anchor Project tersebut. Jadi Bitcoin itu mereka jual ya sebagai modal untuk membangun Anchor Project. Nah, Anchor Project ini, dia ini itu tujuannya adalah dia itu mengkonek ya. Jadi kita bisa mengkonek Web3 kita dalam hitungan menit gitu. Web3 itu apa? Web3 itu sebenarnya simpelnya yang lebih mudah dimengerti oleh orang awam. Web3 itu kayak interface, cuma interface ini mempermudah hubungan kita kepada blockchain gitu loh. Blockchain itu kan bahasa komputer ya. Jadi Web3 ini mempermudah kita berinteraksi dengan blockchain tersebut. Nah, Anchor ini itu udah mensupport lebih dari 40 blockchain protocols ya untuk staking atau development purpose gitu loh, untuk pengembangan development. Nah, pada dasarnya produk dia itu ada tiga. Jadi produk dia yang pertama itu ya itu ada staking nodes. Staking nodes ini itu dia bilang sih ini mempermudah kita ya untuk menjalankan staking dari berbagai blockchain gitu loh. Jadi kita bisa easily deploy gitu, mempermudah deploy, memanage node-node dari blockchain-blockchain yang kita sukai gitu loh. Contoh misalnya kita suka blockchain DeFi ya. Contoh kita suka staking DeFi di blockchainnya Ethereum dan juga Binance Smart Chain. Nah, kalau kita sekarang kan satu persatu kan agak ribet ya. Nah, kita bisa menggabungkan kedua blockchain itu dalam satu interface gitu loh, menggunakan Anchor, fiturnya si Anchor tersebut. Jadi ini bakal mempermudah kita dalam melakukan staking di berbagai blockchain dalam satu platform. Ya, dia itu ada fiturnya one click deployment ya. Jadi mempermudah, hanya butuh satu klik doang untuk melakukan monitoring gitu ya, melakukan launch node yang kita sukai, lalu dia bisa automatic monitoring dan upgrade. Jadi kita bisa apa ya sebutannya, mengawasi dan juga upgrade itu secara otomatis, lalu nggak perlu coding skill gitu loh. Lalu dia itu non custodial ya, jadi eh, kita bisa menyimpan dana kita tuh aman di wallet kita sendiri gitu loh. Jadi dana kita itu nggak perlu disimpan di tempatnya si Anchor tersebut ya. Jadi dana itu tetap disimpan di wallet kita sendiri sehingga lebih aman. Lalu maksimal reward, jadi passive income itu lebih besar gitu loh. Dia bilang passive income-nya lebih besar tanpa membayar biaya komisi apapun gitu loh. Itu fitur pertama. Ya di sini kita bisa lihat ya ada note market, ya ada note market, kita bisa lihat note-note-nya, lalu ada custom UI, user interface. Jadi ini mempermudah kita dalam mengamati hasil stakingan kita. Lalu juga dia itu ada aplikasi mobile ya, seperti itu, mobile apps ya.
Ini kalian bisa login aja atau sign up, tinggal bikin ID. Lalu kita lihat produk yang kedua itu adalah developer AI, API, sorry, developer API. Jadi API ini apa? API ini pada dasarnya itu adalah merupakan application programming interface, di mana sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya gitu loh. Jadi dengan API ini akan mempermudah kita dengan satu interface ini bisa menghubungkan berbagai aplikasi ya. Jadi peran API ini adalah sebagai perantara gitu untuk antar berbagai aplikasi yang berbeda baik dalam satu platform yang sama atau lintas platform ya. Jadi contoh yang tadi gue bilang, kalau kita pakai eh, menggunakan API fungsi dari API ini ya, kita dalam satu interface kita bisa menggunakan berbagai jaringan blockchain seperti itu. Oke, lalu nah di sini ya, karena dia API development, ini tuh lebih cocok sih sebenarnya buat ini ya, buat para pengembang gitu loh. Jadi di sini kita bisa melakukan mengembangkan decentralized aplikasi development, contohnya ya kayak PancakeSwap, Uniswap dan kawan-kawannya yang secara desentralisasi itu kita bisa bangun di sini gitu loh. Ya, jadi di sini instantly deploy decentralized application by connecting to our one-click API services. Lalu di sini ada platform integration ya. Jadi kita ini bisa mengintegrasikan platform kita gitu loh. Sebagai developer kita bisa dengan mudah mengintegrasikan platform kita ya. Itu bisa menggunakan Ethereum Smart Contract. Kemungkinan kayaknya Binance Smart Contract juga bisa sih harusnya ya. Lalu dia ada data analitik ya. Jadi kita bisa dapat informasi insight ya kepada dari user gitu loh, dari kebiasaan user gitu. Jadi sehingga laporan ini bisa impact ke kinerja kita gitu, keputusan kita supaya kita mengembangkan DEP itu lebih baik lagi. Ya, di sini kita bisa dia build on Web3-nya itu bisa Binance Chain API. Ya, dia ada blockchain Binance, ada Ethereum API, ada Polkadot, ada Kusama, dan juga ada OKChain. Jadi ini Anchor ini sangat lengkap ya. Dia bisa menyambungkan berbagai blockchain gitu loh. Oke, lalu produk ketiga itu Anchor for Enterprise. Jadi Enterprise ini lebih ke, sebenarnya mirip ya, sama aja kayak yang tadi ya. Cuma bedanya dia ini Enterprise ini lebih ke perusahaan-perusahaan gitu loh. Jadi ini kita bisa connect ke Web3-nya secara aman ya, menggunakan fungsi Anchor ini ya untuk mengembangkan decentralized aplikasi ya. Terus mendapatkan data analis kayak tadi yang gue bilang ya, yaitu node integration, data analytic, API solution gitu loh. Nah, ini jadi ini buat developer sih. Jadi buat enterprise developer ya, dia itu bisa monitoring gitu loh. Jadi lebih gampang mengetrack performa dari setiap node di dimanapun dan kapanpun gitu loh. Lalu ada alert system. Alert system ini dia bakal dapat notif ya. Jadi dia bakal dapat notif kalau misalnya ada yang nggak benar gitu loh, ada yang sesuatu yang salah gitu loh, dia bakal muncul notifikasi seperti itu. Lalu ada ticketing system. Ya, jadi ini kayak hubungin ke customer sih. Jadi kalau misal kita ada masalah, ya kita bisa lapor masalahnya itu dengan cepat gitu loh kepada customer support yang ada di berbagai belahan dunia. Yaitu across all time zones seperti itu. Nah, siapa yang bisa nge-build aplikasi-aplikasi apa aja sih yang bisa dibuat di atas Anchor menggunakan fitur Anchor tersebut? Nah, salah satunya contoh exchange ya, exchange besar gitu loh, misalnya exchange, ada staking platform ya. Contoh exchange ini kita ambil kayak toko kripto, Indodax, Binance, Coinbase dan kawan-kawan ya, pokoknya exchange ya. Itu bisa dibuild di Anchor gitu loh. Lalu ada staking platform ya. Staking platform ini ya contohnya kayak PancakeSwap, BakerySwap, Uniswap, SushiSwap seperti itu. Lalu ada wallet and custodian ya. Ini kita bisa nge-build wallet juga gitu loh. Interjet Lending DeFi Protocol ya. Jadi kita bisa menghubungkan wallet dengan uh, peer-to-peer lending DeFi protocol. Contohnya kayak Kompon ya. Kalau nggak salah Kompon itu kan peer-to-peer lending DeFi ya. Jadi kita bisa menghubungkan wallet ke uh, fitur-fitur tersebut gitu loh.
Oke, lalu ada decentralized app development. Ya, jadi kita bisa membuild aplikasi kita dengan cepat dan lebih mudah gitu dalam 50 lebih protokol untuk mengembangkan inovasi kita gitu loh. Lalu ada blockchain project. Ya, jadi kita bisa mengurangi biaya kita dalam menghubungkan project kita ke API-nya si Anchor gitu. Jadi kalau kita menggunakan fitur Anchor ini kita bisa lebih cepat dan lebih hemat biaya. Lalu ada data agregator ya. Jadi ini kita bisa dapat data yang lebih baik lagi gitu, lebih high quality lah ibaratnya. Dengan data-data tersebut ya kita sebagai pengembang itu bisa melakukan analisa gitu loh dengan menggunakan business intelligence gitu. Apakah aplikasi yang udah kita kembangin ini banyak dipakai nggak sama orang nih, kira-kira orang mau pakai ini karena apa gitu loh. Jadi kita bisa dapat data-data tersebut gitu untuk mengembangkan project kita lebih baik lagi gitu. Lalu ada investment fund ya. Jadi ini kita bisa menambahkan aset baru ya untuk investor gitu loh dalam menyimpan secara aman di native wallet gitu. Nah, ini contohnya yang udah build di Anchor ya. Contohnya Verum Network ini. Verum Network ini tuh dia dibuat di atas Ethereum Nodes ya. Jadi dia decentralized application, kode exchange, dan Unify wallet ya. Lalu ada Coin One. Ya, Coin One ini merupakan top tier Korean exchange ya. Jadi ini exchange dari Korea. Dia itu udah top tier juga Coin One ini. Nah, ini itu dia bekerja sama dengan Anchor gitu loh. Ya, dalam segi API-nya dan Web3-nya. Lalu di sini itu di Coin One ini juga bisa staking TRX token gitu loh. Dan otomatis mendapatkan reward di walletnya. Nah, ini ya dia sebagai penghubung gitu. Jadi dari wallet itu dihubungkan ke exchange tersebut, lalu dihubungkan lagi ke stakingnya gitu. Jadi dengan sistem seperti itu akan mempermudah para pengguna Coin One ini untuk melakukan staking dan mendapatkan reward itu langsung dimasukkan ke walletnya seperti itu. Lalu ada Cardia Chain. Cardia Chain ini dia melakukan hosting full decentralized cross chain exchange gitu loh. Jadi Cardia Chain ini merupakan decentralized exchange ya. Dia itu menggunakan anchornya infrastruktur. Jadi seluruh Cardia Chain ini itu infrastrukturnya dari Anchor seperti itu. Nah, lalu itu produknya ya. Produk ketiga yang tadi udah gue jelasin. Nah, lalu untuk fiturnya, fitur Anchor ini dia ada satu fitur yang menarik yaitu staking simplified gitu loh. Jadi dia ada staking ya. Di sini kita bisa lihat total ETH stake dengan Anchor itu ada sekitar 47.848 ETH. Stakersnya itu ada sekitar 2.629 orang ya atau wallet. Nah, ini itu dia stakingnya itu hanya untuk ETH doang ya. Jadi belum ada yang lain, itu hanya untuk ETH. Jadi dia mungkin bakal solusi lanjut ke ETH2 gitu, ke projectnya ETH2 seperti itu. Nah, di sini dia micropool ya. Jadi stake minimal itu 0,5 ETH ya. Dengan ROI yang lumayan besar gitu loh. Lalu ada staking manager ya. Jadi ETH kita itu bakal dialihkan ke best pool gitu, ke pools terbaik gitu loh. Ada lalu staking liquidity, lalu security-nya juga aman gitu loh. Karena ini dana kita itu disimpan di kustodinya kita sendiri. Seperti itu. Jadi kita bisa full control, kita bisa mengontrol seluruh aset kita. Ya, jadi di sini kita bisa lihat calculate earningnya gitu. Contoh kita punya satu ETH misalnya. Ya, kita bisa estimasi nih dapat berapa. Misalnya satu ETH itu harganya $3.000 ya. Pada satu tahun year earning ya, berarti satu tahun, selama satu tahun itu kita dapat 0,06 ETH seperti itu. Jadi ini simulasi aja sih sebenarnya. Kalau kalian tertarik ya kalian tinggal connect walletnya aja, lalu kalian konekin ke MetaMask atau yang lainnya seperti itu. Nah, di sini ya ekosistemnya ya. Jadi kita bisa akses Anchor ETH2 staking service dari Uniswap, SushiSwap, MetaMask, ONX, mToken, Onto, Trust Wallet, Bitkeep dan kawan-kawan gitu loh. Nah, ini menarik. Menariknya apa? Karena dia langsung terhubung ke ETH2 gitu loh. Jadi ini kita langsung masuk ke analisa ini aja ya, analisa
secara fundamental ya gitu loh. Kalau secara fundamental itu, kalau menurut gue dengan fitur-fitur di yang sekarang itu sangat membantu banget, membantu para developer terutama ya dalam mengembangkan decentralized app-nya dia gitu loh, entah itu DeFi, entah itu NFT, entah itu apapun gitu loh, itu bisa menghubungkan berbagai blockchain di Anchor tersebut gitu, jadi akan mempermudah para usernya untuk menggunakan websitenya para developer tersebut. Nah, selain itu, Anchor ini juga udah terhubung dengan stakingnya si ETH2 ya. Jadi, kalau kita mau bilang jangka panjang, kalau ETH2 nanti keluar, ya ETH keluar, lalu orang pada tertarik untuk staking ETH-nya di ETH2, otomatis Anchor menjadi salah satu pilihan terbaik gitu loh untuk melakukan staking ETH2 atau Ethereum atau ETH ya. Gitu. Jadi Anchor ini merupakan salah satu pilihan terbaik gitu kan, karena kan ETH2 itu kan akan mengubah dari proof of work menjadi proof of stake gitu. Jadi ya kita udah bisa mulai staking nih dari sekarang, staking ETH kita gitu loh melalui Anchor ini gitu. Lalu fungsi Anchor token itu apa? Fungsi Anchor token itu pada dasarnya kayak tadi nih. Jadi di sini kita bisa login ya. Kita bisa login untuk menggunakan fasilitas dari ketiga produk tersebut yang tadi gue jelasin gitu loh. Jadi kita dari produk-produk ini intinya sih produk pada dasarnya adalah menghubungkan berbagai node blockchain dan juga kita bisa menggunakan API gitu loh. Lalu untuk menggunakan itu ya kita harus bayar. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai Anchor token seperti itu ya. Ini gue coba login dulu ya. Oke. Nah, di sini ya. Jadi ini kalau kita udah login, di sini ada market, ada API, ada finance gitu loh. Marketnya di sini ada pilihan nodes dan juga API market. Jadi di sini kita bisa lihat nih, contoh kita mau memprovider Binance Chain gitu loh. Ya kita bisa ngedeploy gitu loh. Kita nggak bisa ngedeploy ya itu dengan start minimal dari harganya itu $129 per bulan gitu loh, untuk hosting cloudnya seperti itu ya. Jadi biayanya kita bayar pakai Anchor token ya. Di sini ada banyak sih, ada Kusama juga, ada Polkadot. Jadi nah dari fundamental sih bagus ya, karena banyak udah semua deh. Jadi semua blockchain yang terkenal itu yang lagi besar-besar itu bisa dibuat di atas melalui Anchor tersebut gitu loh. Jadi kayak ada Cosmos juga, ada Ethereum Classic, ada Kusama juga lagi hot-hotnya ya. Ada Hedera gitu loh. Ya, jadi ya ini sangat membantu para developer gitu. Lalu ada API market juga. Di sini API marketnya ada Ethereum, ada Binance, Polkadot, Kusama, ETH2, XDAI, Polygon, dan Off-chain gitu loh. Ya, jadi ini kita tinggal nge-deploy aja. Bagi para developer tinggal deploy simple banget user interface-nya. Ya, nanti setelah kita deploy ya akan muncul di sini API-nya di project-nya. Seperti itu. Lalu ada finance. Oke, kayaknya ini ada gangguan koneksi dikit ya. Nah, ini ya. Jadi ini kan gue belum deposit nih. Jadi kalau misalnya kalian staking nih, staking Ethereum tadi akan muncul di sini gitu loh. Jadi di sini ada deposit, daily billing, ada payment seperti itu. Jadi ini lebih cocok penggunanya untuk para staker ETH dan juga para developer seperti itu kalau menurut gue ya pribadi ya. Oke. Nah, kalau dari segi harga nih, dari segi harga kita lihat ya dari grafik AL-nya ya, dari grafik seluruh waktunya itu di situ di CoinMarketCap itu baru tercatat itu pada tahun 2019. Cuma kalau tahun 2019 kita lihat sampai akhir tahun 2020 ya, awal 2021 malah, bahkan sampai awal 2021 aja dia itu masih stabil gitu loh. Sideway-nya cukup lama gitu. Artinya ketika pertama kali keluarkan 2017 sampai tahun 2021 itu terjadi sideway yang sangat lama gitu, cukup lama dari 2017. Dan menurut gue itu normal. Kenapa? Karena pada tahun itu altcoin itu belum banyak diminati oleh para investor. Investor lagi lebih fokus ke Bitcoin dan Ethereum. Jadi ini wajar sih kenapa sideway, dan Januari itu dia mulai ada peningkatan gitu loh. Peningkatannya itu juga sangat lumayan ya.
Kalau kita lihat di sini itu peningkatannya sempat 900% ya, kalau nggak salah. Kita coba cek CoinGecko ya. Jadi itu dia sekarang itu berada di ranking 94 ya. Jadi dia di ranking 94. Nah, dia itu sempat mengalami kenaikan yang cukup tajam ya. Tiba-tiba mengalami kenaikan yang tajam ya dalam waktu singkat ke 0,19 dolar. Namun dia sempat turun, tapi nggak lama dia juga mulai naik lagi ya. Jadi memang dia belum menembus ATH-nya sih. Jadi dia belum menembus ATH-nya, all time high-nya. Namun dia ini cukup sehat sih. Jadi dia cukup stabil gitu loh. Nah, ini ya, kita lihat koreksinya cukup sehat ya. Jadi koreksi ini cukup sehat dan cukup stabil. Jadi menurut gue masih ada potensi ya untuk melewati ATH-nya lagi untuk naik lagi gitu loh. Dan juga fundamentalnya sih juga lumayan bagus ya, dari segi fundamental juga bagus. Usernya juga udah banyak, apalagi user besar kayak Coin One tadi itu juga udah masuk pakai Anchor ini. Jadi ya potensi banget sebenarnya Anchor ini. Oke, ini kita close aja deh. Agak ada problem ya. Jadi intinya sih kalau kita lihat dari segi harga ini masih under value, intinya seperti itu ya. Jadi dari segi fitur, dari segi fundamental, dari segi pengembangannya, update-nya, usernya juga itu masih under value gitu loh. Ya, jadi masih baik banget para developer-developer itu masih bisa menggunakan fitur Anchor ini untuk mengembangkan dApps-nya seperti itu. Nah, untuk supply-nya sendiri, supply itu ada sekitar 10 miliar ya. Jadi supply-nya sebenarnya lumayan banyak sih. Supply lumayan banyak, itu ada 10 miliar ya. Yang udah sirkulasi supply-nya itu ada sekitar 7 miliar. Nah, tepatnya sih 6 miliar 996 juta ya. Tapi kita anggap aja udah 7 miliar ya, dari total supply-nya itu 10 miliar gitu loh. Ya, jadi ini masih under value ya, 2.300 ini masih bisa naik lagi, tergantung seberapa banyak nanti devs-devs yang akan bekerja sama dengan Anchor gitu. Semakin banyak ya otomatis kebutuhan permintaan atas Anchor tersebut semakin naik gitu loh, untuk membayar biaya penyewaan hosting gitu loh. Nah, perlu diingat ya, dia tuh bayar hostingnya itu tiap bulan ya. Jadi dia membayar hosting itu tiap bulan, bukan hanya sekali bayar tapi tiap bulan. Otomatis kalau si para devs ini ingin mempertahankan server di hosting tersebut, dia kan tiap bulan harus bayar tuh. Tiap bulan dia harus bayar, otomatis tiap bulan dia harus beli koin Anchor gitu loh. Nah, itu yang bisa menjadi pendorong meningkatnya permintaan koin Anchor tersebut kayak gitu. Jadi ya kalian bisa pertimbangin sendiri aja apakah Anchor ini cukup layak diinvestasikan atau enggak gitu loh. Tetap do your own research, cari lagi informasi-informasinya tentang Anchor ini di tempat-tempat lain, di YouTube lain. Kalau gua ada salah-salah kata, tolong dikoreksi ya, tulis di komentar. Ada atau ada info gue yang kurang, boleh dijelasin di komentar nanti, biar teman-teman yang lain juga baca gitu ya. Kalau kalian lagi ngehold mungkin bisa cerita pengalamannya seperti apa gitu loh, atau yang udah pernah pakai fitur Anchor tersebut ya, pengalamannya pakai Anchor ini seperti apa, boleh diceritain supaya kita tahu seperti apa gitu ekosistemnya Anchor. Oke, sampai sini videonya. Kalau gua ada salah satu kata ya kayak tadi ya, ini jadi ngulang lagi, intinya sih Dior lah, tetap Dior lah ya. Oke, kalau ada request tulis di komentar ya. Jangan lupa di like, subscribe juga bagi yang belum. Tetap support supaya gue bisa semangat bikin-bikin video fundamental lainnya. Oke, sampai sini videonya. Gue ucapkan terima kasih. Bye bye.